Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-37 ini didukung oleh para pemain. Haryoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Eli Ermawati sebagai Meisin, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, M. Abud sebagai Paman Maboyi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kuil tua di wilayah desa Cambalu, di Bukit Kuansi, diliputi kesunyian yang menegangkan. Cahaya obor yang digenggam para prajurit Mongolia menerangi halaman kuil dan pohon-pohon liar di sekitarnya. Mengci merasa aneh. Dia mendadak menjadi gentar begitu melihat pendekar Lo muncul dengan menggenggam pedang yang belum lagi dihunus. Sementara itu, di dalam kuil, Meisin dan Empu Ranubaya berusaha mencari jalan untuk meloloskan diri. Apakah Tuan melihat kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada satu tempat yang nampaknya tidak dijaga prajurit. Lihat Nyonya Lo. Bukankah di balik rimbunan pohon liar itu kosong? Nah, marilah kita mengambil jalan samping kuil ini untuk melarikan diri. Tapi saya mengkhawatirkan suami saya, Tuan Ranubaya. Kali ini jumlah mereka cukup banyak. Nyonya Lo, jangan khawatir. Suami Nyonya akan bisa mengatasi kesulitan. Percayalah. Ayo, mari Nyonya. Mumpung masih ada kesempatan.
Pendekalo, sekalipun kau mempunyai kepandaian tinggi, kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Jumlah kami cukup banyak. Lebih baik kau menyelah. Dan mari ku antar menghadap Kaisar. Belum pernah ada ceritanya pendekar lau menyelah. Apa kau ingin melawan Kaisar? Oh tidak, aku tidak pernah melawan Kaisar. Aku selalu taat pada pelaturan pemerintah Mongolia. Kalau begitu, kau tidak perlu melindungi orang itu. Mengapa tidak perlu? Dia bukan orang Mongol. Dia orang Singasali. Apa salahnya menjadi orang Singasali? Dia sudah menghina kita, menghina bangsa kita, dan juga kekaisaran Mongolia. Dia patut dipancung. Tunggu dulu. Harus ada bukti sebelum memberikan hukuman. Bukti sudah lebih dari cukup, Tuan Lau. Apakah dia sudah dibawa ke sidang pengadilan? Itu tidak perlu. Mengci. Kalau kau menganggap rasa keadilan itu tidak diperlukan, nah, aku pun tidak perlu menyelah. Bagaimanapun aku akan melindungi orang yang tidak bersalah. Aku tidak peduli apakah dia orang Singasali, atau bangsa Tulfan, atau orang Han, atau bangsa Manchu. Semua manusia punya harkat yang sama. Dan mereka butuh perlindungan hukum dari siapa saja. Pendekalo, hentikan khotbahmu itu. Kalau kau nekat membangkang, kami akan segera bertindak. Silakan. Aku pun sudah siap ditindak. Selesai mengucapkan kalimatnya, Lau Sisan melangkah mundur 2 tindak. Dia memasang kuda-kudanya, kemudian pelan-pelan menarik pedang naga puspa dari sarungnya. Mengci terbelalak melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya, yang nampak tidak lagi seperti Lau Sisan, melainkan seorang manusia dewa pencabut nyawa. Dari tangan dewa maut itu keluar nyala merah seperti bara api. Lau Sisan sendiri terkejut, dan tubuhnya menggigil seperti diserang kabut pegunungan. Setelah berhasil menguasai lagi gejolak perasaannya, pendekar separuh tua itu pun mendengus keras. Ayo Mengci, majulah kalian bersama-sama. Kau, ayo. Pedang pusaka itu. Ayo serang, kejar, babat dia, sabar sampai mampus. Kurang ajar kau pendekalo. Ayo Mengci, mengapa kalian berhenti menyerang? Ayo, majulah. Kalau ingin leher kalian putus satu persatu. Iya! Gila, apa yang kau lakukan ini? Apakah kau cucu keturunan Dewa Batil? Jangan banyak bicara. Ayo, sambutlah seranganku ini. Iya! Iya! Gila, kita melawan iblis dari neraka. Ayo, lari! Lari cepat! Iya! Lari! Iya! Iya! Mereka kabul semuanya. Tak ada yang berani melawan aku. Luar biasa pedang ini. Mengerikan sekali. Aku seperti menggenggam senjata dewa pencabut nyawa. Pedang ini menjadi berat sekali. Beratnya semakin bertambah. Aduh, aku tidak kuat menggenggamnya lagi. Tenaga dalamku seperti tersedot habis. Senjata apa ini namanya? Dia seperti balang yang mempunyai nyawa. Seperti penjelmaan suatu
kekuatan raksasa penguasa 7 gunung 7 lautan. Oh, dadaku menjadi sesak. Aku lemah sekali. Aku tak kuat lagi berdiri. Goblok! Kau perwira goblok! Tolong! Tidak becus kerja! Mengapa kau bisa naik pangkat menjadi perwira? Mestinya kau menjadi prajurit seumur hidupmu. Kerbau tolong! Maaf, Panglima. Saya betul-betul tidak tahu bagaimana caranya menghadapi pendekar lo dengan pedang ajaibnya itu. Ajaib! Tidak ada barang ajaib. Sekalipun dia bersenjatakan petir. Kalian 25 orang. Mestinya bisa meringkus pendekar dari kuil pingsan itu. Bukannya malah lari tunggang langgang seperti perempuan dikejar tikus combelan. Memalukan. Merusak citra prajurit Mongolia. Maaf, Panglima. Kali ini saya Sudah. Hidup mau enak, tapi tidak becus kerja. Manusia macam apa kau itu, Mengci? Ayo, ikut aku sekarang. Matahari sudah terbit. Wajahnya yang merah kekuning-kuningan muncul dari punggung gugusan Bukit Homosan. Panglima Sipi dengan diiringi Mengci bergegas menuju ruangan besar dan mewah di mana Kaisar tinggal. Seorang prajurit jaga mengatakan bahwa Kaisar sedang menerima Panglima Kausing di ruangan pribadinya. Mengci, kita sudah terlambat. Oh iya. Panglima Kausing sudah lebih dulu menghadap Kaisar. Lalu apakah kita akan menunggu, Panglima? Tidak. Aku tidak mau menunggu. Keadaan kita semakin tersurut kalau hanya dia menunggu. Kita harus segera melaporkan kejadian ini kepada Kaisar. Ampun, Baginda. Hamba terpaksa menghadap. Ada berita yang kurang menggembirakan. Panglima Kausing sudah melaporkannya padaku. Barangkali laporan Panglima Kausing perlu hamba lengkapi. Cepat katakan laporanmu itu, Panglima Sikpi. Aku sudah tidak sabar lagi. Ampun, Baginda. Orang Singasari itu semalam melarikan diri. Menurut Panglima Kausing, dia melarikan diri karena ada sekelompok orang yang telah mengancam keselamatannya. Iya, mungkin saja pendapat Panglima Kausing benar. Tapi harap Baginda ketahui, pelarian itu telah membawa korban sejumlah prajurit. Ada lebih 10 prajurit Mongolia tewas ketika sedang berusaha menangkapnya. Maaf, Panglima. Bukan 10. Semua 14 orang. Kurang aja. Hanupaya itu sudah menampar mukaku, Dia harus segera ditangkap kembali dan dipancung kepalanya. Ampun, Baginda. Apakah Tuan Lanubaya sendiri yang harus menanggung akibatnya? Tentu saja tidak, Panglima. Ada 2 orang lain yang harus ikut menanggung akibatnya. Pendekar Lo dan istrinya. Ampun, Baginda. Adapun orang Singasari itu bisa melarikan diri karena mendapat bantuan dari luar istana, Baginda.
Orang-orang yang membantu itu pun harus dipancung, ah? Ampun Baginda. Kalau kita mau bertindak adil, hendaknya mengusut peristiwa ini dari awal. Mengapa Tuan Ranubaya mau melarikan diri? Bukankah dia sudah berjanji mau menyerahkan senjata pusaka pada Baginda Kaisar? Tidak. Senjata itu bukannya mau diserahkan pada Kaisar. Senjata itu justru diberikan kepada pendekar Lo untuk membunuh prajurit-prajurit kita. Pasti ada yang tidak beres. Tidak ada yang tidak beres, Panglima. Kecuali orang Singasari itu. Dia orang asing di negeri ini. Dia tidak berteman dan hanya sendirian. Mana mungkin dia bermaksud melawan pemerintah Mongolia kalau tidak ada alasan yang kuat. Cukup. Ampun Baginda. Hendaknya Baginda menyelidiki dulu peristiwa sampai tuntas. Sampai kutemu ujung pangkalnya peristiwa. Kau Sing, kalau kau masih bicara atas namamu sendiri dan tidak mengindahkan laki kaisarmu, nasibmu akan sama dengan Ranubaya. Ampun Baginda, hamba terlalu lancang. Hamba mengaku bersalah, Baginda. Sekarang dengarkan. Ini perintah yang tak boleh dibantah. Ha? Hari ini juga Ranubaya harus ditangkap. Kalau dia bersikap lunak, bawalah ke hadapanku dengan tangan diikat. Tapi kalau dia masih mau melawan, tak usah kau bawa dalam keadaan hidup. Cukup kau serahkan kepalanya saja. Mengci, Iya, Panglima. kau mengatakan bahwa pendekar Lo datang ke istana bersama istrinya. Dari mana kau tahu itu? Kami semua bisa melihat bahwa wanita itu pun mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Siapa lagi wanita yang juga seorang pendekar? Kalau bukan putri pendeta Mah dari kuil pingsan. Kalau tidak salah, namanya Mesin, Panglima. Jadi, pendekar Lo sudah mengawini putri pendeta kuil pingsan. Benar, Panglima. Kalau begitu, sekarang kita ke kuil pingsan. Kita cegat mereka di sana. Tuan, apakah suami saya akan sembuh kembali? Jangan khawatir. Suamimu akan sembuh kembali. Dia tidak terluka. Dia hanya belum bisa mengukur tenaga dalamnya untuk menggunakan pedang pusaka ini. Kalau dia tidak terlalu memaksakan diri, hal seperti ini tidak akan terjadi. Iya, memang. Kulihat tak ada luka di tubuhnya. Iya, dia tidak terluka sama sekali. Dia pingsan karena tidak kuat menahan arus kekuatan pedang. Lo, suamiku. Kau sudah sadar kembali, Lo. Entahlah mengapa Tuan. Tubuh saya menggigil dan tiba-tiba dada saya menjadi sesak. Saya sukar untuk bernapas. Tuan hanya belum pandai mengukur kemampuan tenaga dalam. Memegang senjata pusaka sangat berbeda dengan memegang senjata biasa, Tuan.
dibutuhkan aliran tenaga dalam yang kuat dan ajak. Tapi bagaimana keadaan Tuan Low sekarang? Sudah tidak apa-apa, Tuan Lanubaya. Iya. Dada saya sudah tidak sesak lagi. Dan tenaga saya sudah pulih kembali. Tuan Ranubaya telah menyalurkan tenaga dalamnya untuk memulihkan keadaanmu, Low. Kau harus berterima kasih padanya. Tidak usah. Saya yang harus berterima kasih pada Tuan dan Nyonya. Bukankah semua ini kalian lakukan untuk menolong saya? Low, perasaanku tidak enak. Tiba-tiba aku ingat ayah. Iya. Kemungkinan besar mereka pergi ke kuil pingsan. Ayah kami tinggal di kuil pingsan, Tuan. Iya. Beliau seorang pendeta. Oh, begitu. Apakah kuil itu jauh dari sini? Iya, cukup jauh juga. Mari kita pulang, Low. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah. Oh, baiklah. Memang sebaiknya kita pulang. Mari, kita cari jalan pintas supaya tidak terlalu lama tiba di kuil pingsan. Tuan Panglima. Inilah kuil pingsan, Tuan Panglima. Iya, aku sudah tahu. Mari kita masuk. Kita berdua saja. Yang lain biar menunggu di luar. Baik. Baik, Panglima. perintahkan pada mereka agar menjaga-jaga di luar. Baik, Panglima. Hoi, kalian semua menunggu di luar. Kalian harus tetap siaga. Awasi jangan sampai ada yang lolos dari kuil ini. Kami akan menggeledah ke dalam. Selamat datang, tuan-tuan. Selamat datang di kuil pingsan. Kau pendeta di kuil ini? Nama saya Maboi. Orang-orang biasa memanggil saya Paman Ma. Paman Ma. Apa hubunganmu dengan pendekar Low? Low Shisan. Dia itu menantuku. Dia suami Meisin, putri angkatku. Ada apa dengan dia? Apakah selama ini dia tinggal di sini? Oh ya, dia tinggal di sebelah, di bangunan tambahan kuil ini. Apakah sekarang dia ada di sini? Tidak, saya tidak melihatnya sejak kemarin pagi. Ada persoalan apa, Tuan? Dia sekarang sudah menjadi buronan pemerintah. Kalau Paman Ma tidak ingin mendapat kesulitan, tunjukkan di mana mereka berada. Buronan pemerintah. Iya. Apakah dia terlibat kejahatan? Iya. Dia telah berani melindungi orang asing dari kejaran prajurit-prajurit Mongolia. Paman Ma, kalau kau mau berjasa pada pemerintah Mongolia, cepat tunjukkan di mana mereka bersembunyi. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Mengci, Iya. kita tak punya banyak waktu lagi. Cepat, geledah kuil ini. Periksa sampai ke sudut-sudutnya. Baik. Jangan sampai ada kolong atau lorong yang terlewatkan. Panglima Sipi dan Mengci bergegas melangkah ke ruangan-ruangan dalam kuil. Sementara Paman Ma, pendeta kuil pingsan hanya bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan para pembesar negeri Mongolia itu. Panglima Sipi dan Mengci menggeledah kuil pingsan.
seluruh ruangan, sudut-sudut dan kolong diperiksa. Paman Ma atau pendeta Maboi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat saja kuilnya diaduk-aduk oleh dua orang pembesar negeri. Paman Ma, di mana kau sembunyikan mereka? Ha? Sudah saya katakan tidak tahu. Kurang ajar, kau berdusta. Oh Tuan ini manusia atau binatang buas? Apa katamu? Kalau manusia, Tuan tidak akan pernah berlaku demikian tidak sopan. Tempat ini tempat beribadat. Tuhan berani sekali merusak barang-barang yang ada di sini. Aku tidak peduli. Kalau perlu, kuil ini aku bakar. Tuhan memang bukan manusia. Tuhan binatang buas. Tutup mulutmu. Berani sekali lagi berbuat lancang, kubunuh kau. Mengapa tidak berani? Adalah dosa besar kalau sampai aku tidak berani berkata benar. Jadi kau mau melawan kami, ha? Iya, aku akan melawan siapa saja yang berani merusak tempat suci ini. Kau datang dengan tidak sopan, kau berkata-kata kasar, dan sekarang merusak barang-barang di kuil ini. Kau tendang tempat penyimpanan dupa itu. Kau gulingkan meja sembahyangku. Kau manusia tidak punya peradaban. Tidak, aku tidak akan diam. Aku harus membela harga diriku, membela kesucian tempat ini. Sudah bertahun-tahun kuil ini kupelihara, dan sekarang kau datang untuk merusaknya. Ingat, kau seorang pendeta. Mengapa marah-marah seperti itu? Pendeta juga seorang manusia biasa. Aku juga bisa marah dan tersinggung. Ya, kalau kau tersinggung, silakan. Kau mau apa? Ayo, kau mau ini? Ayo Maboi, pendeta tua, bangunlah kalau mau melawan aku, bangun. Manusia terkutuk, para dewa akan menghukum perbuatanmu yang amat hina ini. Ada apa dengan pendeta itu, Mengci? Tuan Panglima, dia mau melawan kita. Apa dia tidak takut berhadapan dengan kekuasaan Kaisar? Aku tidak pernah takut pada siapapun dan pada apapun. Selama aku anggap benar, aku akan melawan segala bentuk penghinaan dan penindasan. Jadi kau mau melawan Kaisar Kublai Khan yang agung, Kublai Khan juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan terbukti, sekarang dia bersalah besar. Dia telah mencemarkan namanya sendiri dengan menyuruh kalian merusak dan mengotori tempat suci ini. Kau pendeta busuk. Sudahlah, Mengci. Sudahlah. Tak ada gunanya melayani pendeta itu. Mengapa kau tidak mau bertelus telang saja? Kau tidak ingin berjasa pada negaramu? Tidak. Setelah kau aduk-aduk, setelah kau cemari kuil ini, aku tidak akan membantu kalian. Kalau begitu, kami akan berbuat kelas. Jangan kau menyesali tindakan kami ini. Mengci, Iya, Panglima. ikat dia. Dan panggil 2 atau 3 orang prajurit untuk mencambuk punggungnya. Kita sudah sampai Tuang Lanubaya. Bangunan di leleng bukit itulah kuil pingsan. Nampaknya ada banyak prajurit berkuda di kaki bukit. Iya. Mungkin mereka prajurit-prajurit Mongolia yang ditugaskan menangkap kita. Jumlah mereka sekarang banyak sekali. Sepertinya tidak kurang dari 200 orang. Saya kira Kaisang sudah turun tangan. Keadaan kita tambah gawat. Tuan Lo harus segera melihat kuil. Iya, saya takut ayah mengalami sesuatu yang buruk. Apakah ada jalan rahasia untuk sampai ke kuil, Tuan?
Hanya jalan rahasia. Ya, Ada. Kita bisa memanjat dinding tebing sebelah timur. Oh, itu berbahaya sekali, Mesin. Kalau jatuh, kita akan langsung diterkam gelombang lautan yang menghempas kalang. Tapi bagaimana dengan ayahku, loh? Kita tidak bisa tinggal diam di sini, bukan? iya. Memang sebaiknya Tuan segera pergi ke kuil. Dan Tuan, Saya bisa menunggu di tempat ini. baiklah. Kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Aku khawatir mereka memperlakukan ayah dengan semena-mena setelah tidak berhasil menemukan kita. Mesin, Iya, loh. mari. Ayo. Tunggu Tuan Lo, tunggu. Bawalah pedang ini untuk membela diri. Tapi Tuan, Kali ini kekuatan pasukan yang harus Tuan hadapi jauh lebih besar. Apakah Tuan yakin dapat melawan mereka? Siapa tahu senjata ini dapat membantu. Tuan tidak usah khawatir lagi. Bukankah saya sudah memberitahu cara-caranya? tapi Tuan, saya takut membunuh banyak manusia. Ya, kalau memang jalan itu harus ditempuh, Tuan mempunyai alasan yang kuat. Tuan harus membela diri dan melindungi keselamatan istri Tuan. Tuan Lo. Pedang ini saya namakan Naga Puspa. Itu pesan dari almarhum guru saya. Semula saya ragu-ragu untuk menciptakan senjata pusaka ini. Tapi akhirnya saya memperoleh ketetapan hati setelah mendengar amanat guru saya dalam semadi. Hanya satu yang saya harapkan dari Tuan Lo. Barangkali kita nanti tak akan pernah bertemu lagi. Tolong bawalah pedang pusaka ini. Saya percaya Tuan sanggup menyimpannya dengan baik. Jagalah, rawatlah, dan jangan sampai jatuh ke tangan seorang manusia berwatak jahat. Kalau sampai hal itu terjadi, bisa merusak ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Nah, terimalah Tuan. Senjata ini akan banyak gunanya. Terima kasih Tuan Lanubaya. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuan berikan untuk saya. Sudahlah Tuan. Tuan harus segera berangkat. Saya akan menunggu di sini. Iya, kami akan segera kembali. Dan kami berjanji akan mencarikan tempat yang aman untuk Tuan. Aduh, kalian sungguh biadab. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami bisa berbuat kejam terhadap seorang pembangkang. Pendeta tua, kalau kau masih juga tutup mulut, tidak bersedia membantu kami, sebentar lagi kulit punggungmu akan terkelupas. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Aku tidak akan kerjasama dengan orang-orang macam kalian. Jadi, kau tetap akan menyembunyikan bulonan itu? Kau seorang yang dihormati. Kau juga tergolong berpendidikan. Mestinya kau bisa berpikir sehat. Kalau kau mau membantu kami, kau tidak akan menjadi musuh pemerintah. Kami tidak akan menyakitimu. Dan kemungkinan besar putrimu dan menantumu akan bebas dari hukuman. Kau tahu, kami hanya membutuhkan orang Singasari itu. Bukankah kalian sudah puas menggeledah seluruh kuil ini? Apalagi yang ingin kalian harapkan dari aku? Kau pasti mempunyai tempat yang tidak diketahui orang
selain anggota keluargamu. Ya, kau pasti mempunyai ruangan rahasia. Mana itu? Tunjukkan. Aku tidak pernah merahasiakan sesuatu. Aku biasa berlaku jujur. Kambing tua jelek. Sikapmu semakin menyebalkan saja. Mengci. Beres, Panglima. Hentikan! Kalian ini manusia atau serigala, ha? Tidak sepantasnya kalian menyakiti orang tua seperti Paman Ma. Apa salahnya? Panglima Kausing, kau tunggu saja di luar. Biar kami yang akan mengolek keterangan orang tua ini. Bukan itu caranya mengolek keterangan. Pergunakanlah cara yang manusiawi. Jangan seperti kelelawar yang haus darah. Panglima, kau hanya ditugaskan menyertai rombongan pasukan. Akulah yang harus bertanggung jawab tertangkap atau tidaknya pelarian itu. Tapi aku tak bisa membiarkan cara-caramu yang rendah. Kita harus menjaga citra prajurit Mongolia yang baik. Ingat, Panglima Siti, sekalipun pimpinan pasukan pengejaran ini kau, tapi aku punya suara di depan Kaisar. Kalau sampai orang tua itu mati akibat penganiayaan, kalian bisa mendapat kesulitan. Panglima Kausing, mengapa kau tidak menunggu di luar saja? Ya. Baiklah. Baik, terserah. Aku akan menunggu di luar. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan Paman Ma, aku pun tidak bertanggung jawab. Silakan kalian menyiksa orang itu. Silakan bunuh sekalian. Aku tidak ambil peduli. Nah, bagaimana Paman Ma? Kau masih juga tidak mau membantu kami. Aku hanya akan membantu kebajikan. Ulang ajal benal. Berani kau melendahkan Panglima Pelang Mongolia. Mengci, aja lagi kambing boduk ini. Hajal sampai punggungnya sobek. Baik, Panglima. Kenapa Mengci? Kenapa berhenti? Barangkali saya mencambuknya terlalu keras, Panglima. Lihat, pelipisnya sobek. Darah mengalir melalui mata, hidung, dan telinganya. Kalau sampai dia mati, berarti usaha penangkapan ini kemungkinan besar akan gagal. Tapi dia belum mati, Panglima. Napasnya masih dulu naik. Kalau begitu, ambil air. Silam wajahnya. Dan setelah itu, kita tinggalkan tempat ini. Kita tunggu saja di tempat yang tersembunyi. Aku yakin pendekar Lo dan istrinya akan datang untuk melihat ayahnya. Sementara itu pendekar Lo dan istrinya terus berjalan menyusuri tebing bukit sebelah timur. Kini jalan yang tak pernah disaba orang itu mulai berbahaya. Di bawah mereka terbentang laut di sana-sini, banyak terdapat karang tajam. Hati-hati, Lo. Jalanannya berbahaya sekali. Iya. Mali, belikan tanganmu. Awas. Pelan-pelan. Iya. Jangan melihat ke bawah, Mei. Nanti kau ngeli dan bisa tercebur ke laut. Kakiku pegal sekali. Kau mau ku gendong? Tidak, Lo. Sudahlah. Ayo jalan lagi. Peganglah tanganku. Jangan kau lepaskan ya. Kalau kita sudah bisa melewati tonjolang bukit yang di depan itu, kita akan segera sampai di kuil. Lao Sisan dan Meisin terus merayap menyusuri pinggang bukit. Dan benar, setelah tonjolan bukit bisa mereka lewati, sebentar kemudian mereka pun tiba di halaman belakang kuil Pingsan. Selasa mau putus.
putus nafasku, Lo. Iya. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam. Aku khawatir keadaan ayah. Ayah, ayah, oh, lihat loh, lihat, ayah luka-luka di tubuhnya. Oh, ayah, ayah. Benar dugaanku. Pasti mereka telah menyiksa ayahmu setelah gagal menemukan kita. Ayah, Oh. ayah, bagaimana ayahku ini loh? Tolonglah ayahku, dia terluka parah. Siapa kalian? Aku putrimu, ayah. Aku Maisin. Maisin, aku. Ayah, mereka telah menyakiti ayah. Mereka itu orang-orang jahat. Mereka. Lo, Iya, ya. Aku di sini. aku titipkan putriku padamu, Lo. Jagalah dia. Aku. Ayah, ayah. Selamat tinggal, anak. Tidak, Mei, sudahlah. ayah akan sembuh kembali. Mei. Ayah, mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Mei, sudahlah, Mei. Lelakanlah ayah pergi. Dia sudah hidup dengan tenang di alamnya yang baru. Sudahlah, Mei. Kami sudah menduga bahwa kalian akan datang ke tempat ini. Ramalan kita tidak meleset, Panglima. Kaukah yang bernama Pendekar Lo? Iya, benar. Aku Lo Sisan. Kau dan istrimu itu akan kami tangkap dan kami bawa menghadap Kaisar. Kau tidak perlu mengadakan perlawanan. Aku membawa 250 prajurit. Mereka sudah mengepung kuil ini. Lebih baik kau menyelah. Pendekar Lo tidak pernah menyelah. Kalian sudah membunuh ayah kami. Sekarang kami akan menuntut balas. Maisin dengan perasaan diliputi dendam segera menyerang Mengci. Sementara Panglima Sipi melayani pukulan pendekar Lao yang datang dengan gencar. Setelah beberapa jurus memainkan pukulan tangan kosong, Lao menarik tangan istrinya ke halaman. Awas! Han! Jangan sampai mereka lolos! Pendekar Lao dan istrinya berhenti di tengah halaman kuil yang cukup lapang. Panglima Sipi dan Mengci segera menyusul mereka. Pendekar Lo, kalau kau tidak menyelah, kau dan istrimu yang cantik itu akan menyusul Mak Boye. Mengci, kalahkan mereka. Baik, Panglima. Hayo, turun kalian. Tangkap 2 orang ini, hidup atau mati. Tunggu. Apa yang akan kalian lakukan, Panglima Sipi? Aku hanya mengemban tugas yang diberikan Kaisar. Apa kau tidak malu? Hanya untuk menangkap 2 orang harus mengalahkan prajurit sebanyak ini? Panglima Kausing, minggirlah. Jangan ikut campur. Akulah pemimpin pasukan pengejaran ini, bukan kau. Tangkap. Ayo tangkap aku. Bunuhlah pendekar Lo. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Mendengar teriakan yang lantang itu, semua menengok ke arah pendekar Lao.
Dan mereka segera melihat laki-laki pendekar itu menghunus sebuah pedang aneh yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Pendekar Lau berdiri dengan perkasa di tengah halaman kuil. Tangan kanannya seolah menggenggam bara api yang tengah menyala. Panglima Sipi, Panglima Kausing tersentak dan untuk sesaat hanya bisa menahan napas. Mengci yang sudah tahu kedahsyatan pedang naga puspa mundur beberapa langkah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.